Bab 626, Kenaikan Abadi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pada saat ini, di wilayah warisan sejati yang terpencil, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, yang saling bergantung satu sama lain dan berada di bawah perlindungan warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan, melihat dengan ekspresi panik. Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng mengendalikan warisan sejati tertinggi yang mewakili bangunan 88 yang sejati. Kedua belah pihak terputus oleh Hei Loulan dan yang lainnya, membentuk garis pertahanan yang kuat. Di belakang Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng, kehendak matahari raksasa yang seperti sungai dan hantu beruang terbang sedang bertarung. Lebih jauh keluar, kehendak matahari raksasa utama meliputi bangunan 88 yang sejati, secara paksa menahan kesengsaraan surgawi yang mengerikan dan malapetaka duniawi, melindungi harta warisan matahari raksasa. Mendengar Fang Yuan masih memiliki metode yang tersisa, Tai Bai Yunseng secara alami sangat gembira dan segera mendesak adik junior. Metode apa yang tersisa? Cepat gunakan. Fang Yuan tersenyum getir, kakak senior, sejujurnya, karena situasi yang putus asa ini, aku tidak punya cara lain selain menggunakan metode ini. Aku harap kau akan menjamin keselamatanku di saat yang genting. Itu tidak perlu dikatakan lagi, kita adalah sesama murid. Tai Bai Yunseng segera menjamin. Fang Yuan mengangguk dan memberi instruksi, kakak senior, kehendak Giant Sun berasal dari Giant Sun Immortal Venerable, kau tidak boleh meremehkannya. Selanjutnya, jika ia mencoba menabur perselisihan di antara kita, aku tidak akan dapat berbicara dan membela diri, kau tidak boleh mempercayainya. Tai Bai Yunseng bergumam, kakak junior, kita satu keluarga, kau tidak perlu mengatakan apa-apa dan dapat yakin. Tetapi dari nada bicaramu, tampaknya kau memiliki banyak kekhawatiran dan keraguan terhadap penggunaan metode ini. Jika kau tidak terlalu yakin, kita masih dapat menggunakan Fixed Immortal Travel dan segera pergi. Fang Yuan tersenyum tipis, memperlihatkan ekspresi percaya diri, haha. Kakak senior, yakinlah, metode ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bahkan kehendak utama Giant Sun tidak dapat pergi tanpa cedera. Lihat saja. Keduanya tidak menggunakan cacinggu apapun untuk menyembunyikan percakapan mereka. Para ahli yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Sebuah metode yang dapat melukai kehendak matahari raksasa utama, apa sebenarnya itu? Hei Loulan mengerutkan kening, dia mungkin terlihat kasar tetapi sebenarnya cerdik, dan tidak sembarangan bergerak maju untuk bertarung. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan memejamkan matanya, perlahan-lahan menarik telapak tangannya yang dengan erat memegang warisan sejati tertinggi. Tindakan ini segera meningkatkan tekanan pada Tai Bai Yunseng beberapa kali lipat. Tai Bai Yunseng terkejut, tetapi untungnya Fang Yuan telah mengingatkannya sebelumnya, dan dia dapat dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serbuan ganas dari kehendak Giant Sun. Adik junior, gunakan metodemu dengan cepat, aku tidak bisa bertahan lama. Tai Bai Yunseng berteriak, butiran keringat menetes di wajahnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya kemasan pada gumpalan cahaya warisan sejati tertinggi meluas dengan liar, menjadi seukuran baskom cuci. Kecepatannya cepat dan dahsyat, coba kulihat tipu daya apa yang kau lakukan. Melihat keadaan ini, Hei Loulan dan kelompoknya tidak berani menyerang dengan gegabah di saat seperti ini. Namun, mereka telah menunggu selama belasan tarikan napas tetapi tetap tidak melihat serangan mengerikan dari Fang Yuan. Medan perang ini telah tenggelam dalam keheningan yang aneh. Kedua belah pihak tidak berbicara, yang ada hanya suara desiran dari warisan sejati yang berterbangan dan sesekali tabrakan dari warisan sejati. Sialan, kita ditipu. Ye Luisang sangat marah, pencuri yang menyamar sebagai Chang San Yin ini benar-benar licik. Dia sudah menemui jalan buntu dan telah menghabiskan semua metodenya, tetapi masih berpura-pura bahwa dia memiliki kartu truf yang tak terduga dan mendalam. Semuanya, ayo kita bunuh konspirator yang kurang ajar ini. Pemimpin suku Gu Guolong berteriak dari samping. Pemimpinnya, Hei Loulan, tidak bergerak. Dia tidak bergerak, ekspresinya bahkan berubah serius. Mungkinkah, Tai Bai Yunseng menatap Fang Yuan dengan bingung. Dia adalah yang terdekat dan dengan demikian merasakan kekuatan surgawi yang tak berbentuk tiba-tiba terbentuk di sekitar Fang Yuan, dengan lembut mengangkatnya. Tai Bai Yunseng memiliki kesan yang sangat mendalam tentang kekuatan surgawi ini, lagi pula dia telah mengalaminya sendiri belum lama ini. Adik junior, kamu sedang menghancurkan celahmu dan naik ke keabadian saat ini.
Kata-kata Tai Bai Yun Seng mengejutkan semua orang yang hadir. Perjalanan seorang Master Gu melintasi alam fana dan naik ke keabadian sangat berbahaya dan berisiko. Tak disangka Fang Yuan benar-benar dengan gegabah menghancurkan celahnya di saat yang berbahaya ini, menyerbu ke alam Gu Immortal. Apakah orang ini sudah gila? Dia bahkan tidak bisa memahami situasinya. Apakah dia bodoh? Apakah dia tidak melihat peluang untuk berhasil dan menggunakan metode yang tidak biasa ini untuk mati? Untuk sesaat, Ye Luisang dan yang lainnya dipenuhi dengan keraguan yang besar. Namun, pada saat berikutnya, raungan kemarahan kehendak Giant Sun bergema di seluruh wilayah warisan sejati yang terpencil, Fang Yuan. Aku mengutukmu untuk mengalami kematian yang mengerikan. Kau benar-benar menghancurkan lubangmu saat ini untuk menarik kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Kau benar-benar bertekad untuk menghancurkan bangunan yang sejati. Semuanya, bunuh orang berdosa ini dengan cepat, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi sudah menunjukkan perubahan. Raungan ini berbeda dari sebelumnya, selain kemarahan yang meluap, suara kehendak Giant Sun sekarang juga mengandung kepanikan. Penggabungan begitu banyak kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi tidak akan menjadi penjumlahan sederhana dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Badai salju yang terjadi sekali dalam 10 tahun mendatangkan malapetaka di seluruh dataran utara, jangkauannya mungkin luas tetapi kekuatannya tidak besar. Bahkan manusia biasa dapat mengandalkan beberapa tempat khusus untuk melawannya secara paksa. Bola petir yang kacau dan asap penahan, yang tersisa dari kenaikan Tai Bai Yun Seng, sebagian besar menargetkan kehendak dan hanya merepotkan kehendak Giant Sun. Namun, keduanya bergabung bersama dan membentuk petir kesengsaraan perang salju. Ini adalah salah satu dari 10 bencana besar. Petir kesengsaraan ini memiliki kekuatan yang mengerikan, dan keinginan Giant Sun harus membayar harga yang besar untuk melawannya. Sekarang, jika kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi baru ditambahkan di atas petir kesengsaraan perang salju dan jika kedua kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi ini bergabung bersama, perubahan yang dihasilkan akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan keinginan Giant Sun pun merasakan ketakutan. Bagaimanapun juga, itu hanyalah keinginan khusus yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi, bahkan jika itu dapat membunuh para dewa abadi, tetapi di bawah kekuatan surga, itu tidak ada apa-apanya. Cepat, leluhur tua telah berbicara, kita harus menyerang bersama. Ikuti aku, bunuh keduanya. Pahlawan dataran utara, hancurkan kedua orang luar ini menjadi pasta. Daging. Hei Loulan dan yang lainnya terkejut dan mulai bertindak sesuai dengan perintah keinginan Giant Sun, menyerang ke depan dengan ganas. Sebelum mereka bahkan mendekat, cacinggu masing-masing telah diaktifkan, membentuk serangan yang agung. Hantu jalur kekuatan, ular api yang jahat, cahaya pedang yang menakutkan, salju putih bersih, semua jenis serangan berkumpul bersama, tampaknya membentuk kembang api yang indah. Krisis yang fatal sedang mendekatinya, tetapi Tai Bai Yun Seng tidak menyisakan sedikit pun pikirannya untuk itu, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan gangguan dari sebagian kehendak matahari raksasa dalam gumpalan cahaya warisan sejati. Fang Yuan membuka matanya, mengendalikan hantu beruang terbang itu serta mengaktifkan jurus pamungkasnya. Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Dia berubah menjadi monster berlengan 8, auranya meledak dan keinginannya untuk bertarung berkobar. Hantu beruang terbang itu melolong menyedihkan sebelum menggunakan tubuh raksasanya sebagai perisai daging, menghalangi serangan. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai itu bebas bergerak, segera menyerang Fang Yuan. Fang Yuan melindungi Tai Bai Yun Seng, dan menyambut kehendak matahari raksasa yang seperti sungai itu tanpa menghindar. Ledakan, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, ledakan yang dihasilkan mengeluarkan percikan emas cemerlang di mana-mana. Sejumlah besar kehendak khusus hancur dan menghilang. Fang Yuan juga menderita luka berat, 6 lengannya patah, dadanya cekung, kaki kanan bawahnya benar-benar hilang dan satu matanya buta. Fang Yuan, kematianmu sudah pasti kali ini. Kamu berani naik ke Gu Immortal saat ini, menurutmu siapa dirimu? Seorang Immortal Venerable yang bereinkarnasi. Karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku akan membantumu dengan itu. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai membentuk-bentuk ular piton yang melingkar menjadi lingkaran, mengumpulkan kekuatannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Fang Yuan mendengus, tidak menjawab. Luka-luka mengerikan di tubuhnya pulih dengan cepat pada kecepatan yang terlihat. Dia telah berubah menjadi zombie surgawi,
rasa sakitnya benar-benar hilang dan energi kematian menggantikan energi hidupnya. Kecepatan pemulihannya dengan demikian sangat diperkuat, tidak memerlukan penyembuhan tingkat 5 apapun. Boom, boom, boom. Tabrakan hebat itu meletus berulang kali, Fang Yuan dan kehendak Giant Sun yang seperti sungai melakukan pertempuran yang intens. Pencuri, turunlah sekarang. Kehendak Giant Sun tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa dan dengan ganas mencakar punggung Fang Yuan. Dengan suara robekan, sayap elang di punggung Fang Yuan langsung terkoyak, membentuk dua luka besar yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Gu Eagle Rise binasa. Fang Yuan terluka parah, tetapi dia tidak bergeming sedikit pun, sebaliknya dia memutar pinggangnya dengan keras. Kresek, dia bergerak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia benar-benar mematahkan pinggangnya. Mengabaikan luka-luka di tubuhnya, Fang Yuan mengayunkan tinjunya yang seperti palu langsung ke kehendak Giant Sun. Boom! Dalam sekejap, angin kencang berembus dan bayangan tinju beterbangan dengan momentum yang tak terhentikan seperti seekor naga yang menjungkir balikkan sungai, seperti seekor harimau ganas yang meninggalkan gunung. Tangan raksasa yang telah memadatkan kehendak Giant Sun tidak punya waktu untuk terbelah sebelum dihantam oleh serangan ganas ini. Kehendak besar itu dibombardir oleh serangan itu dan hancur, menderita kerusakan besar. Di tengah gerimis kehendak seperti pasir kemasan, Fang Yuan mengambil kesempatan untuk mundur seperti sambaran petir. Kehendak Giant Sun telah menunggu serangan balik, tetapi hanya bisa mengaum dengan marah karena Fang Yuan sudah jauh. Fang Yuan bukanlah seorang maniak pertempuran dan berkepala dingin seperti es, tidak pernah membiarkan dirinya dikalahkan oleh panasnya pertarungan. Saat luka-lukanya sembuh dengan cepat, Fang Yuan terengah-engah, tekanan padanya seberat gunung dalam pertempuran ini dengan kehendak Giant Sun. Dia telah menggunakan semua kekuatannya tetapi tidak diragukan lagi ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi sejak kelahirannya kembali. Keduanya mengatur diri mereka lagi dan setelah beberapa saat, mereka saling menyerang lagi. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang Gu abadi? Pergi dan mati. Di medan perang lainnya, teriakan keras Hei Lo Lan terdengar. Puluhan hantu jalur kekuatan tiba-tiba mundur dan memasuki tubuh Hei Lo Lan. Tubuh Hei Lo Lan menyatu dengan hantu jalur kekuatan, berubah menjadi hantu raksasa dalam beberapa saat. Raksasa itu mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Otot-otot di atasnya menggembung dan jelas, dan penampilannya persis seperti Hei Lo Lan. Rasakan gerakan pembunuhku. Suara hantu jalur kekuatan raksasa itu bergemuruh seperti guntur, ia langsung menuju ke arah hantu beruang terbang dan menghantamkan tinju kanannya ke tengkorak hantu beruang terbang itu. Hantu beruang terbang itu dikendalikan oleh Ye Luisang dan yang lainnya, karena lengah, ia pun berguling ke bawah. Hancur! Hantu jalur kekuatan raksasa itu menghujani hantu beruang terbang itu dengan pukulan, hantu beruang terbang itu terluka parah setelah menerima serangan terus-menerus, dan membalas dengan marah. Namun, hantu jalur kekuatan raksasa itu gesit dan menunjukkan pencapaian tingkat master dalam pertarungan jarak dekat. Setelah beberapa saat, tubuh hantu beruang terbang itu dipukuli hingga menjadi sangat berantakan sehingga penampilan aslinya tidak jelas. Serangan terakhir. Hantu jalur kekuatan raksasa itu mengangkat kaki kanannya dan menghantam seperti kapak. Ledakan, suara gemuruh besar bergema, hantu beruang terbang itu tidak dapat bertahan lagi dan tubuh raksasanya yang kekar menghilang, berubah kembali menjadi bentuk Gu dan terbang menjauh dengan gemetar. Hantu jalur kekuatan raksasa itu meraih Gu abadi dan tersenyum jahat ke arah Fang Yuan. Kekuatan sejati Hei Lo Lan telah mencapai tingkat seperti itu. Terlalu mengerikan. Dia hampir bisa menghancurkan Gu abadi. Kekalahanku dalam kontes istana kekaisaran ini tidaklah tidak adil. Ye Luisang dan yang lainnya melihat dengan mata terbelalak. Kekuatan tempur Hei Lo Lan sama sekali tidak kalah dengan Fang Yuan, dan bahkan lebih tinggi dalam aspek-aspek tertentu karena fisik bela diri sejati kekuatan besarnya. Hantu beruang terbang adalah Gu abadi tetapi tanpa cacing Gu sebagai bantuan dan Fang Yuan tidak mengendalikannya secara pribadi. Wajar saja jika ia ditangkap oleh Hei Lo Lan. Hantu beruang terbang itu hancur, sementara Tai Bai Yun Seng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan kehendak Giant Sun demi warisan sejati yang tertinggi. Karena itu, Fang Yuan yang tengah bertempur sengit dengan kehendak Giant Sun yang bagaikan sungai itu sendirian dan menghadapi bahaya. Kau punya kepala yang bagus di pundakmu, aku akan menganggapnya sebagai piala kemenanganku dan menyimpannya. Suara Hei Lo Lan keluar dari hantu jalur kekuatan raksasa itu. Hantu itu perlahan terbang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan,
menyerahlah melawan. Kau tidak punya jalan keluar lagi. Kehendak Giant Sun yang bagaikan sungai itu berbicara. Meskipun ia baru bertarung dengan Fang Yuan dalam waktu singkat, ukurannya sudah kurang dari setengah sebelumnya. Bisa dikatakan Fang Yuan, yang mampu memaksakan kehendak Immortal Venerable ke keadaan ini, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa yang tidak kalah. Dengan Hei Loulan, sayangnya, ia diselimuti aura hitam pembawa sial dan keadaannya sangat buruk. Bahkan jika ia sangat banyak akal dan sangat berani, tampaknya ia tidak akan mampu membalikkan situasi ini. Hahaha, Fang Yuan mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. Tawanya bergema di medan perang, memperlihatkan keberanian yang tak tertandingi. Kehendak Giant Sun, kau ingin menghancurkan semangatku dengan segala cara yang mungkin, tetapi hatiku seperti besi dan kemauanku seperti baja. Pertarungan kita baru saja dimulai. Kehendak Giant Sun yang seperti sungai tidak membalas, malah terdiam. Hantu jalur kekuatan raksasa yang telah diubah Hei Loulan juga menghentikan gerakannya. Ki langit dan bumi terwujud di sekitar Fang Yuan. Para Master Gu menghancurkan celah mereka untuk naik ke alam Gu abadi, yang akan menarik ki langit dan bumi. Fang Yuan berada di dalam gedung 88 yang sejati yang menunda ini sejenak. Momen singkat itu adalah saat yang paling berbahaya dan paling sulit, tetapi Fang Yuan mampu bertahan dengan mengerahkan semua metodenya. Di sekitar ki langit dan bumi, cacing Gu biasa tidak dapat digunakan dan aktivasinya akan menyebabkan serangan balik. Dalam kasus yang parah, bahkan Gu abadi juga bisa binasa. Hei Loulan hanya menggunakan Gu fana, dan tidak punya pilihan selain berhenti. Proses kenaikan abadi Fang Yuan telah resmi dimulai bab 627, 10 bencana teratas, gigi bercabang yang kacau. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ki surga yang jernih dan agung, ki bumi yang keemasan, semakin banyak dari mereka mengelilingi Fang Yuan. Hei Loulan dan yang lainnya mundur. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai itu menggeram tanpa henti, tetapi tidak berani menyerang dengan tiba-tiba. Setelah pertempuran sengit dengan Fang Yuan, masanya berkurang lebih dari setengahnya. Ia merasa cemas dalam hati, sialan. Kecuali jika kehendak utama mengirimkan bala bantuan, aku sendiri tidak dapat mengalahkan Fang Yuan ini. Medan perang menjadi sunyi untuk sementara waktu. Fang Yuan melihat bahwa situasinya telah berkembang seperti yang diharapkannya, menghela napas lega. Dalam kontes untuk bangunan 88 yang sejati, setelah beberapa liku-liku, situasi saat ini menjadi lebih jelas. Situasi Fang Yuan seperti berjalan di atas tali yang kencang, angin kencang bertiup dan ia hampir terhempas beberapa kali, kehilangan inisiatifnya. Jika bukan karena rencana briliannya dan kartu truf yang tak ada habisnya, ia tidak akan bertahan selama ini. Khususnya kali ini, Fang Yuan mempertaruhkan nyawanya, dengan berani menghadapi kekalahan bersama, akhirnya berhasil mendapatkan kembali inisiatif. Perjalananku ke dataran utara telah mencapai klimaks yang paling penting. Selanjutnya, kenaikanku yang abadi sangatlah penting, itu hampir dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran ini. Fang Yuan memusatkan pikirannya, seperti yang telah dikatakannya, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Adik junior, jangan terlalu ceroboh. Nada bicara Tai Bai Yun Seng serius, tatapannya cemas karena hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dia baru saja menjadi abadi, dia sangat jelas tentang kesulitan kenaikan abadi. Dia tahu, jika bukan karena bantuan kehendak Giant Sun, dia tidak akan berhasil. Bahkan jika dia memiliki akumulasi hidupnya dan fondasi yang dalam. Adik junior terlalu muda dan berani, dia seharusnya tidak membuat pilihan ini. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan dia mengambil langkah ini. Semoga saja, dia telah menerima bimbingan guru dan dapat berhasil dengan beruntung, Tai Bai Yun Seng mendesah dalam hatinya. Fang Yuan menatap Tai Bai Yun Seng, lalu menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia memejamkan mata, pikirannya memasuki lubang intipnya. Master Gu dan Dewa Gu biasa, sepanjang hidup mereka hanya bisa memiliki satu lubang intip. Namun, Fang Yuan pernah mengambil risiko besar di tanah terberkati tiga raja, memperoleh kesempatan besar. Jadi, setelah menggunakan Gu Dewa intip kedua, dia sekarang memiliki dua lubang intip. Setelah kontes Istana Kekaisaran, kedua lubang intipnya berada di tahap puncak peringkat 5, esensi purba ungu kristal. Ada 3 langkah dalam kenaikan abadi, yang pertama adalah menghancurkan lubang intip. Fang Yuan menghancurkan lubang kedua.
Ketika Master Gu menghancurkan celah mereka, mereka hanya bisa maju tanpa bisa mundur. Itu karena mereka hanya punya satu celah. Tapi Fang Yuan punya dua. Itu artinya, bahkan jika Fang Yuan gagal dalam kesengsaraan ini, dia akan kehilangan satu celah, tapi dia masih akan menyimpan celah lainnya. Menyimpan satu celah bisa menyelamatkan hidupnya. Ini adalah salah satu manfaat dari Gu celah kedua. Tai Bai Yun Seng tidak tahu rahasia ini, jika dia tahu, kekhawatiran di hatinya akan hilang dengan cepat. Retak, 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 kilatan petir melesat turun tanpa henti, menargetkan kehendak Giant Sun. Fang Yuan, dasar bajingan, kau akan mati dengan mengerikan. Kehendak Giant Sun melolong, dia menahan petir kesengsaraan saat kehendaknya yang seperti pasir keemasan meledak berkali-kali. Kilatan petir ini luar biasa, bentuknya seperti trisula dan memiliki kekuatan besar, sebagai salah satu dari 10 bencana besar. Awalnya, petir kesengsaraan perang salju tidak menyerang dalam interval yang begitu dekat, satu sambaran petir akan terbentuk setiap puluhan napas. Namun sekarang, ketika Fang Yuan menghancurkan lubangnya dan menarik masuk ke langit dan bumi, sebuah kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi baru terbentuk. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi menyatu dengan badai salju yang terjadi sekali dalam 10 tahun, meningkatkan kekuatan bencana salju. Petir kesengsaraan perang salju bertindak seperti sedang menggunakan narkoba. Dalam kegembiraannya, beberapa baut ditembak jatuh dengan interval kurang dari satu napas setiap kali. Setiap kali dia menolaknya, kehendak Giant Sun membayar harga yang mahal. Namun dia tidak bisa pergi. Bangunan 88 yang sejati membutuhkan perlindungannya. Sekarang setelah bangunan 88 yang sejati telah kehilangan hampir semua fungsinya, bangunan itu seperti cangkang kosong. Jika perlindungan kehendak Giant Sun dicabut, hanya dalam sekejap, seluruh bangunan 88 yang sejati akan hancur di bawah kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Bangunan 88 yang sejati adalah perbendaharaan warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Giant Sun, dengan kehendak Giant Sun sebagai pengendali bangunan ini. Tujuan utamanya adalah memaksa kehendak Giant Sun untuk melawan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi secara langsung. Dengan cara ini, ia telah menjadi pelindung Fang Yuan selama kesengsaraan ini. Melindungi musuh bebuyutannya dan membantunya naik ke alam abadi, kehendak Giant Sun, yang dipaksa oleh keadaan dan harus melakukan ini, dapat merasakan penghinaan dan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Fang Yuan, kau bajingan, begitu aku selamat dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi ini, aku akan merobek urat-uratmu, aku akan meminum darahmu dan memakan dagingmu. Kehendak Giant Sun melolong, meskipun ada suara guntur, itu tidak dapat menutupi kemarahannya. Tak lama kemudian, lolongannya berakhir, berubah menjadi keterkejutan. Ini adalah gigi bercabang yang kacau. Hanya untuk melihat bahwa di udara yang dipenuhi dengan kilat dan guntur, 18 spiral muncul. Spiral-spiral itu berputar semakin cepat. Saat mereka mengembang dengan cepat, di setiap spiral hitam ini, ada gigi binatang putih salju besar yang terbentuk perlahan. Total 18 gigi binatang, masing-masing seputih salju, dengan ukuran besar seperti pohon-pohon kuno, tingginya lebih dari 30 meter. Gigi-gigi binatang itu menunggu untuk menyerang, dan perasaan bahaya yang intens menyerang hati kehendak Giant Sun. Gigi bercabang yang kacau juga merupakan salah satu dari 10 bencana teratas, peringkatnya lebih tinggi daripada kilat kesengsaraan perang salju, dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Aku tidak bisa membiarkan ke-18 gigi bercabang yang kacau menyerang pada saat yang sama. Pada saat itu, bahkan aku tidak bisa menahannya. Aku harus menghancurkannya terlebih dahulu. Kehendak Giant Sun penuh dengan pengalaman pertempuran, dia memilih untuk menyerang segera. Dia tidak ragu-ragu, menciptakan 10 wasiat dalam bentuk naga, terbang ke sana kemari dan menyerang kesengsaraan surgawi di langit tanpa rasa takut. Namun, di sepanjang jalan, ada bila angin, hujan es, dan petir kesengsaraan perang salju yang menyerang tanpa henti. 10 wasiat naga menderita banyak korban di sepanjang jalan, hanya 5 yang berhasil mencapai spiral. Faktanya, hasil serangan mereka tidak terlalu jelas. Hanya 3 yang berhasil menghancurkan spiral. 2 wasiat naga yang tersisa menderita terlalu banyak kerusakan, spiral yang mereka tuju berkedip sebentar sebelum pulih. Petir kesengsaraan berderak, kecepatan serangan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Itu seperti ejekan tanpa kata terhadap wasiat Giant Sun. Sialan, tercela,
Keinginan Giant Sun tidak berdaya, ia membelah 10 naga lainnya dan menyerang lagi dengan putus asa. Di dalam wilayah warisan sejati yang terpencil, itu adalah pemandangan yang tenang. Fang Yuan memejamkan matanya, ekspresinya tenang dan ia menghirup udara yang tenang. Pikirannya sebagian besar terfokus pada lubang kedua yang hancur. Bukaan pertamaku adalah Gu Vitalku Spring Autumn Cicada. Gu ini sangat penting, jika aku naik ke alam abadi dengannya, aku akan menjadi Gu jalur waktu abadi. Namun, pengetahuanku tentang jalur waktu terlalu terbatas, dan untuk menjalani kesengsaraan dengan Gu abadi, aku tidak dapat mengambil risiko ini tanpa pengalaman apapun. Hanya lubang kedua, dengan Gu vital yang mengerahkan seluruh tenaga, aku dapat menjadi Gu jalur kekuatan abadi. Sejak kelahiran kembali, aku telah mempelajari jalur kekuatan secara intens, meskipun tidak pada tingkat jalur darah, aku masih memiliki dasar untuk menjadi abadi. Lubang kedua ini telah hancur berantakan, membentuk lubang dan menyedot ki surga dan ki bumi. Tai Bai Yun Seng berusia kurang dari 100 tahun, tetapi ia memiliki fondasi dan akumulasi untuk menjadi seorang Gu abadi. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dan pengetahuannya melampaui Tai Bai Yun Seng yang memiliki warisan abadi, itu pasti lebih dari cukup baginya untuk naik ke abadi. Kecuali sekarang, masih belum saat terbaik untuk naik ke abadi. Fang Yuan tertawa getir dalam benaknya. Kultivasi jalur kekuatan Fang Yuan belum mencapai batasnya. Ia hanya memiliki kekuatan 100 jun, dan tulangnya adalah tulang ketidakkekalan, kulitnya adalah kulit serigala giok kura-kura, dan cacing Gu jalur kekuatannya tidak semuanya peringkat 5. Semua ini memengaruhi potensi masa depannya setelah menjadi abadi, serta ukuran bukaan abadinya, akan lebih baik jika ia dapat menyempurnakannya. Niat awal Fang Yuan adalah untuk mengumpulkan fondasinya hingga batas absolut sebelum mengambil risiko kenaikan abadi setelah melakukan persiapan yang cukup. Sayangnya, rencana tidak mengikuti perubahan. Dipaksa oleh situasi, Fang Yuan hanya bisa melakukan ini. Saat ki langit dan bumi memasuki tubuhnya, pada saat yang sama, tubuh Fang Yuan memancarkan ki manusia putih yang kental. Ketebalan ki manusia itu seperti balon besar, menutupi seluruh tubuh Fang Yuan. Hei Loulan melihat ini dan pupil matanya mengecil. Ye Luisang berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia memiliki ki manusia yang begitu tebal, ini bahkan lebih hebat dari Tai Bai Yun Seng. Tidak disangka fondasi adik junior itu begitu dalam. Aku dapat melihat bahwa adik junior itu telah membuat persiapan untuk kenaikan abadi ini sejak lama, dia tidak mengambil risiko impulsif. Tai Bai Yun Seng melihat dengan tatapan terkejut, hatinya tenang. Ki surga yang jernih dan tak terkendali, ki bumi yang kemasan dan berat, bersama dengan ki manusia yang putih bersih seperti salju, ketiganya bergabung dan membentuk gumpalan warna-warni. Pada titik ini, dia telah mencapai langkah kedua kenaikan abadi, menyerap ki. Sialan, bajingan itu mulai menyerap ki. Mengapa bala bantuan belum datang? Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai itu terbakar dengan kecemasan. Dia tidak berani bertindak gegabah. Begitu dia ternoda oleh ki langit, dia akan meleleh ke udara. Jika dia terkikis oleh ki bumi, dia akan berubah menjadi batu dan mati. Fang Yuan, yang merupakan titik persimpangan dari tiga ki menghadapi bahaya demi bahaya bahkan lebih dari itu. Dia harus menyeimbangkan tiga ki setiap saat, jika ada terlalu banyak ki langit dan bumi, dia akan mati. Bahkan ki manusia, jika keseimbangannya tidak seimbang, akan menyebabkannya meledak sendiri. Namun, keberuntungan ditemukan dalam bahaya. Semakin besar risikonya, semakin besar peluangnya. Keseimbangan dari tiga ki, fusi di antara mereka membawa Fang Yuan sejumlah inspirasi yang tak henti-hentinya. Langit dan bumi adalah batu fondasi yang memelihara semua kehidupan, fusi dari langit dan bumi ki mengisi pikiran Fang Yuan dengan misteri agung Dao besar. Tiga ki menyatu dengan intens, saat Fang Yuan berada di dalam, kembali ke penampilan biasanya setelah mengingat jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, kecepatan penyembuhannya lebih cepat daripada penyembuhannya selama mode Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Tiga ki membersihkan tubuhnya, bukan hanya dagingnya, tetapi jiwanya, pikiran, dan kemauannya, mereka sedang diangkat. Dia merasa seperti bayi, sedang dibersihkan dan dikembalikan ke keadaan murni. Mata Fang Yuan menjadi lebih jernih, kontras antara bagian hitam dan putih menjadi lebih jelas. Otot-ototnya direkonstruksi satu persatu, bekas luka di tubuhnya rontok, dan kulit baru tumbuh padanya.
Bahkan rambutnya mulai tumbuh liar, tumbuh semakin panjang, ketika panjangnya sepinggang, rambutnya patah, sebelum tumbuh lagi, dan patah, mengulang siklus itu. Baik itu tubuhnya, tulangnya, organnya atau wajahnya, semuanya mengalami transformasi ajaib. Pada saat yang sama, pengalaman dalam 500 tahun sebelumnya, serta kejadian sejak kelahiran kembali terlintas dalam benaknya dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, Fang Yuan meninjau kembali seluruh hidupnya. Perasaan kompleks yang tak terlukiskan, ingatannya yang jauh di dalam benaknya semuanya muncul kembali, memenuhi hati Fang Yuan. Dalam ingatannya, semua pertanyaan kultivasi yang tidak dapat dijawab memperoleh jawaban yang sempurna seperti pekerjaan dewa. Pada saat ini, langit dan bumi tidak memihak, mereka murah hati dan menyampaikan misteri Dao besar kepada Fang Yuan. Fang Yuan harus menghadapi emosinya sambil menghargai kesempatan ini untuk mempelajari lebih banyak tentang misteri Dao besar, dan sementara itu menyeimbangkan 3 Qi. Jika dia kehilangan keseimbangan, dia akan mati. Banyak sekali Gu Master yang gagal pada langkah ini selama kenaikan mereka bab 628, Hello Lan Yang. Tangguh, penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di wilayah warisan sejati yang terpencil, Fang Yuan dikelilingi oleh gumpalan tebal Qi 3 warna, tubuhnya benar-benar tersembunyi. Adik junior, kau harus mengendalikan dirimu. Aku tidak peduli kau harus menghadapi gejolak emosi, tetapi aku khawatir kau masih muda dan pemberani, dan mungkin serakah terhadap misteri Dao Agung, melupakan batasanmu dan menyerap terlalu banyak Qi langit dan bumi. Tatapan Tai Bai Yun Seng dipenuhi dengan kekhawatiran. Qi langit dan bumi telah menyebar ke sekelilingnya, ia harus terbang menjauh dari Fang Yuan perlahan-lahan. Kehendak Giant Sun yang sedang bertarung dengannya untuk menguasai warisan sejati tertinggi memperlambat langkahnya. Tekanan Tai Bai Yun Seng berkurang, dan situasinya berubah menjadi lebih baik. Bajingan terkutuk ini, dia sebenarnya memiliki begitu banyak Qi manusia. Sialan, mengapa dia belum kehilangan keseimbangan? Kehendak Giant Sun yang seperti sungai menggertakkan giginya dan mengutuk. Dia bukan satu-satunya yang mengharapkan hasil seperti itu, Hello Lan dan yang lainnya juga memiliki pikiran yang sama. Orang ini masih sangat muda, tetapi dia bisa menyeimbangkan 3 Qi begitu lama. Dia dan Tai Bai Yun Seng saling memanggil sebagai saudara seperguruan, mereka pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Jangan bilang dia benar-benar akan menjadi seorang Gu Immortal. Tidak mungkin. Apakah menjadi seorang Gu Immortal semudah itu? Apakah menurutmu leluhur Giant Sun tidak berguna? Semua orang berbicara secara rahasia, tidak berani bergerak. Dengan Qi langit dan bumi yang begitu kuat, begitu mereka mengalami serangan balik, itu tidak akan menjadi lelucon. Fang Yuan berada di dalam gumpalan Qi, tetapi wajahnya yang tenang menunjukkan senyum tipis. Luar biasa, sungguh luar biasa, matanya terpejam rapat saat dia bergumam. Segala macam misteri Dao besar mengalir ke dalam pikirannya seperti mata air yang hangat. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengalami kenaikan abadi dan menjadi Gu Immortal jalur darah, ini adalah kenaikan keduanya. Dengan pengalaman berharga ini, dia jauh lebih tenang daripada guru Gu lainnya di dunia. Dibandingkan dengan Gu Master pada umumnya, dia juga mengetahui kebenaran di balik kejadian ini. Manusia adalah roh dari semua makhluk, mereka memiliki spiritualitas yang paling hebat. Gu adalah esensi dari langit dan bumi, mereka adalah pembawa Dao Agung. Setiap jalan menuju umur panjang adalah jalan transendensi. Untuk transendensi, seseorang membutuhkan akumulasi. Dan metode paling dasar untuk mengumpulkan fondasi seseorang adalah dengan belajar. Gu Master menggunakan Gu, memelihara Gu, dan memurnikan Gu. Dari Gu, mereka belajar tentang misteri langit dan bumi secara tidak langsung. Namun ketika seorang Gu Master mengalami kenaikan, mereka secara langsung berbincang dan berinteraksi dengan langit dan bumi. Interaksi ini sangatlah berharga, kemungkinan besar, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Fang Yuan sangat menghargai kesempatan ini, ia meraihnya dan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkannya. Misteri langit dan bumi bahkan lebih dalam dan lebih mendalam daripada kedalaman laut. Fang Yuan tahu batas kemampuannya, ia tidak menjelajah ke dalamnya tanpa tujuan, tetapi sebaliknya, mengarahkannya ke jalur kekuatan, memperdalam pemahamannya dan merasakan esensi sejati dari jalur ini. Bagaimanapun, ia hanya mengolah jalur kekuatan di sampingan dalam kehidupan sebelumnya, meskipun ia mengolah jalur kekuatan secara langsung dalam kehidupan ini, itu hanya untuk waktu yang singkat.
Pencapaian awalnya dalam jalur kekuatan, secara tegas, hanyalah master jalur kekuatan semu. Tetapi memanfaatkan kesempatan ini, pemahamannya tentang jalur kekuatan melonjak, menerobos langit. Dengan sangat cepat, ia melewati penghalang menuju master jalur kekuatan, dengan cepat melampaui ranah master dan menyerbu menuju ranah grandmaster. Fang Yuan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Aperture kedua yang ia hancurkan memiliki Gu upaya habis-habisan peringkat 4 sebagai Gu vitalnya. Gu ini adalah jalur kekuatan, jika diletakkan pertama kali selama langkah ketiga, itu akan membantu Fang Yuan menjadi Gu abadi jalur kekuatan. Namun, Gu ini bukan peringkat 5, dengan peringkat yang lebih rendah, Fang Yuan hanya dapat menggunakan pencapaian jalur kekuatan yang lebih tinggi untuk mengimbangi perbedaannya. Jika tidak, langkah ketiga untuk memasang Gu akan sangat berisiko. Jika bukaan abadi tidak dapat dibuat, kenaikan abadi ini akan berakhir dengan kegagalan. Di luar gedung yang sejati, angin kencang bertiup, kilat kesengsaraan menyambar. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi membentuk gumpalan ki kepompong. Gumpalan ki itu sangat besar dan sepenuhnya menutupi gedung 88 yang sejati di dalamnya. Setelah Fang Yuan menghancurkan bukaannya, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi mengalami perubahan baru yang mengerikan. Untuk melindungi gedung 88 yang sejati, kehendak Giant Sun tidak punya pilihan selain melawannya. Sekarang adalah saat yang krusial. Bam! Mengikuti suara angin yang kencang, 9 gigi bercabang putih salju yang kacau melesat keluar bersama seperti kilat. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga hanya 9 bayangan yang terlihat, menyerupai kilatan petir. Kehendak Giant Sun sudah siap secara mental, dia telah menunggu. Baju zirah yang melindungi bangunan 88 yang sejati bertambah tebal beberapa kali lipat, menjadi setebal 10 meter. Pada saat yang sama, kehendak Giant Sun membelah lusinan tangan kehendak, membuka telapak tangan dan menciptakan penghalang di udara. 9 gigi bercabang yang kacau ditembak jatuh sekaligus, selama jatuhnya mereka saling bertabrakan, menyebabkan arah mereka berubah secara acak, berbelok ke kiri dan ke kanan, itu tidak dapat diprediksi. Tangan-tangan kehendak itu terbang mengikuti mereka, bertahan dengan putus asa. Gigi-gigi bercabang yang kacau itu menembus banyak tangan kehendak, menusuk kehendak utama matahari raksasa dan menyebabkan 9 lubang dalam muncul pada baju besi kehendak tebal yang 1000 kali lebih kuat dari baja. Kehendak matahari raksasa menggerutu, tubuh utama kehendak itu hanya kacau sesaat sebelum menjadi tenang. Melihat luka-lukanya, kehendak matahari raksasa tidak dapat menahan rasa terkejut. 9 luka dengan kedalaman yang berbeda-beda, 2 diantaranya sedalam 6 meter, hampir menusuk ke dalam bangunan 88 yang sejati, itu benar-benar pemandangan yang berbahaya. Untungnya, aku tidak menyia-nyiakan usahaku untuk menghancurkan setengah dari gigi-gigi bercabang yang kacau tadi. Kalau tidak, jika ke-18 bergerak sekaligus, lintasan mereka akan lebih sulit diprediksi. Bagaimana aku bisa melemahkan mereka saat berada di udara? Kehendak Giant Sun sedikit lega, tetapi kebencian dan kemarahannya terhadap Fang Yuan juga meningkat. Bajingan terkutuk ini Fang Yuan. Aku benar-benar melindunginya selama kenaikannya yang abadi. Selama aku cukup pulih, aku pasti akan, Kehendak Giant Sun menatap 18 spiral yang terbentuk di udara dengan linglung. Sebenarnya ada gelombang kedua dari gigi bercabang yang kacau. Melihat ini, kehendak Giant Sun menjadi sangat marah. Untuk bertahan melawan gigi bercabang yang kacau tadi, dia telah menghabiskan 1/6 dari pikirannya. Tetapi sekarang ada gelombang kedua. Tunggu, ini, di antara 18 spiral lainnya mulai terbentuk. Melihat ini, bahkan kehendak Giant Sun merasa tercekik. Gelombang ketiga dari gigi bercabang yang kacau datang bersamaan dengan yang kedua. Dia melolong ke langit, kehendak utamanya yang seperti baju besi bergetar hebat, hampir hancur. Jika dia bisa memuntahkan darah, dia pasti sudah memuntahkan sungai sekarang. Sebelumnya saat bertahan melawan 9 gigi bercabang yang kacau, kehendak Giant Sun telah menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, ada total 36 spiral, 36 gigi bercabang yang kacau. Kekuatan yang menakutkan ini tidak dapat dihitung dengan penjumlahan sederhana. Bajingan ini Fang Yuan, aku mengutukmu untuk mati. Kehendak Giant Sun hampir ingin membuang bangunan 88 yang sejati saat ini, langsung menuju Fang Yuan dan membunuhnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, dia bukan kehendak amarah, tetapi kehendak khusus. Dia harus memikirkan gambaran besarnya,
dia harus melindungi harta warisan ini yang merupakan bangunan 88 yang sejati. Dia harus menghubungi wasiat pembantu lainnya dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi ini. Apa? Kehendak utama ingin mengirimku untuk bertahan melawan kesengsaraan surgawi. Di dalam wilayah terpencil warisan sejati, kehendak matahari raksasa yang bagaikan sungai masih menunggu bala bantuan, tetapi balasan dari kehendak utama menyebabkan hatinya menjadi dingin, seperti dia telah jatuh ke sungai yang dingin. Sialan, kehendak matahari raksasa yang sedang berselisih dengan Tai Bai Yun Seng atas warisan sejati tertinggi merasa sangat menyesal, tetapi dia harus mengalihkan sebagian besar kekuatannya ke kehendak utama. Tetapi untuk mencegah bangunan 88 yang sejati diambil alih oleh Tai Bai Yun Seng, sebagian dari kehendak matahari raksasa masih diperlukan untuk mempertahankan situasi di dalam gumpalan cahaya warisan sejati. Tai Bai Yun Seng merasakan tekanannya berkurang tiba-tiba, dan menghela napas lega. Akhirnya kehendak Giant Sun berhenti berkembang. Adik junior, rencanamu berjalan dengan sempurna. Tampaknya perpaduan tiga kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi menciptakan kekuatan mengerikan yang bahkan akan memaksa kehendak Giant Sun untuk bertahan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Adik junior, kau layak menjadi murid dermawan, kau harus bertahan hidup. Langkah ketiga untuk memasukkan Gu adalah yang terpenting dari semuanya, keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada ini. Seiring berjalannya waktu, gumpalan Qi tiga warna yang mengelilingi Fang Yuan mulai menyusut, hingga sepenuhnya masuk ke area lubang Fang Yuan yang rusak. Dia benar-benar menyelesaikan langkah untuk menyerap Qi, dia berada di langkah terakhir. Hei Loulan dan yang lainnya sedang menonton di samping, melihat kehendak Giant Sun menyusut, mereka panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya melihatnya menjadi Dewa Gu? Ye Luisang berteriak, Fang Yuan tidak memiliki Qi langit dan bumi lagi di sekitarnya, kita harus pergi dan membunuhnya sekarang. Bian Siswan menyarankan, tetapi dia tidak bergerak. Semua orang saling memandang, mereka terkejut, curiga, dan dalam posisi yang sulit. Fang Yuan masih memiliki Gu Immortal Tai Bai Yun Seng yang mendukungnya. Tekanan Tai Bai Yun Seng terangkat, dia memegang gumpalan cahaya warisan sejati saat dia menghadapi Hei Loulan dan yang lainnya, menunjukkan sikap pantang menyerah. Tai Bai Yun Seng bukanlah masalah, tetapi begitu kenaikan abadi berhasil, masalah kita akan tak ada habisnya. Dia bukan Gu Immortal penyembuh yang lemah seperti Tai Bai Yun Seng, Hei Loulan mengepalkan tinjunya, cahaya yang ganas bersinar di matanya. Setelah memikirkannya, dia mengambil keputusan dan berteriak, serang. Mengatakan demikian, raksasa hantu jalur kekuatan itu melangkah maju dengan lebar, menyerang. Tai Bai Yun Seng menangis dalam hatinya, dia tidak berani menghadapi serangan Hei Loulan secara langsung, dia berteriak, beraninya kau. Selama kau datang, aku akan melemparkan warisan sejati tertinggi ini ke warisan sejati jalur keberuntungan, mari kita lihat bagaimana kau akan menuruti keinginan Giant Sun. Niat bertarung semua orang menguap setelah mendengar ancaman Tai Bai Yun Seng, moral mereka merosot. Jangan dengarkan dia, kita akan meninggalkan beberapa orang untuk melindungi warisan sejati jalur keberuntungan, sisanya akan ikut denganku. Hei Loulan mendengus, segera berkata. Hati Tai Bai Yun Seng mencelos, sulit baginya untuk menangani situasi ini. Hahaha, pada saat ini, Fang Yuan tertawa liar dari belakangnya. Dia sudah membuka matanya, tidak apa-apa. Datang dan kejar aku, mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang ahli terbang. Gu Eagle Rise telah dihancurkan, tetapi mengapa dia yang waspada tidak memiliki cadangan? Fang Yuan memiliki tanah berkahu immortal dan dapat terhubung ke harta surga kuning, dia tidak kekurangan gufana. Kalimat ini bahkan lebih menurunkan moral bagi geng dibandingkan dengan Tai Bai Yun Seng. Begitu mereka memikirkan pencapaian master terbang Fang Yuan, dan ruang besar yang tersedia di domain terpencil warisan sejati, semua moral mereka hampir mencapai titik terendah. Tatapan Hei Loulan bersinar sebentar, tetapi dia tidak tergerak. Dia adalah penguasa istana kekaisaran untuk babak ini, dia memiliki bakat yang patut dicontoh dan sifat yang kejam, dia tidak akan menjadi putus asa hanya dengan beberapa kata. Kita akan mengejarnya bahkan jika kita tidak dapat menangkapnya, aku ingin melihat bagaimana dia dapat menjalani kenaikan abadi di bawah tekanan seperti itu. Kata-kata Hei Loulan mengangkat moral sekali lagi. Ekspresi Fang Yuan berubah muram, dia tidak berbicara lagi. Hei Loulan menyentuh inti masalahnya. Selama kenaikan abadi biasa,
kesengsaraan surgawi dan duniawi malapetaka akan ada di sekelilingnya. Jika musuh-musuhnya ingin menghalanginya, mereka akan menghadapi kekuatan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Namun sekarang karena keinginan Giant Sun menghalangi kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi di luar, itu memberi Heilou-lan dan yang lainnya kesempatan untuk campur tangan. Meskipun dalam domain terpencil warisan sejati ini, masih ada ki langit dan bumi yang tersisa yang dapat menyebabkan serangan balik pada Gufana. Namun Heilou-lan dan yang lainnya sama seperti Fang Yuan, mereka semua menggunakan Gufana, sehingga mereka semua menghadapi serangan balik yang sama. Seketika, situasinya berubah lagi. Meskipun keinginan Giant Sun tersisa untuk melawan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi dengan sepenuh hati, kesulitan Fang Yuan tidak menjadi lebih mudah. Heilou-lan memang karakter yang tangguh, dia adalah orang yang luar biasa dan tahu waktu yang tepat untuk menyerang. Kenaikan abadi Fang Yuan terhenti antara langkah kedua dan ketiga, situasinya berubah berbahaya lagi. Bab 629, tangan tak berbentuk. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan, kenapa kau lari? Dasar pengecut, apa kau takut? Apa kau punya nyali untuk melawanku selama 300 ronde? Kau tidak layak menyamar sebagai Chang Sanyin. Kau bahkan tidak punya 1% pun keberaniannya. Di dalam wilayah warisan sejati yang terpencil, Fang Yuan terbang menjauh dengan cepat sementara yang lain mengejarnya dari belakang, mengejeknya tanpa henti. Hinaan dan provokasi ini tidak didengar, ekspresi Fang Yuan tenang tanpa emosi apapun. Dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Wilayah warisan sejati yang terpencil itu luas tetapi itu bukanlah daerah yang datar dan banyak meteor warisan sejati beterbangan tak beraturan, bahkan terkadang bertabrakan. Kehendak Giant Sun telah menguasai banyak warisan sejati sebelumnya, tetapi masih banyak warisan sejati tanpa tuan yang tersisa di wilayah warisan sejati yang terpencil. Jika Fang Yuan sayangnya terhalang oleh warisan sejati ini, sekelompok Master Gu di belakangnya akan dapat mendekatinya. Begitu dia dikepung, situasinya akan berubah jauh lebih berbahaya. Tepat pada saat ini, meteor warisan sejati berwarna merah tua terbang ke arah Fang Yuan. Gu bunga angin. Fang Yuan, bagaimanapun, memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia berkehendak dalam hati. Hembusan angin mengembun menjadi bunga raksasa yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Bunga angin dengan gesit mengubah arahnya, membawanya bersamanya. Swoosh! Angin kencang yang menusuk telinga bertiup kencang. Fang Yuan menyapu melewati gumpalan cahaya warisan sejati yang tak tertandingi ini. Warisan sejati yang tak tertandingi melesat maju langsung ke arah sekelompok Master Gu di belakang. Kelompok itu tidak siap dan panik sejenak, menghindar dan melarikan diri. Memanfaatkan waktu ini, Fang Yuan meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan kelompok itu. Kelompok Heilou-lan tentu saja tidak mau melihat situasi ini. Masing-masing dari mereka adalah elit, mereka segera bereaksi dan mengirimkan serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mencibir, menggunakan esensi purba di celah pertamanya. Gu serangga kilat, ini adalah gu pergerakan jalur ruang angkasa yang langka dan di bawah pengaruhnya, Fang Yuan segera menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul, dia sudah 500 langkah di depan. Serangan dari Heilou-lan dan yang lainnya tidak mengenai apapun. Fang Yuan menghentikan Gu Flashback dan berubah menjadi Gu Eagle Rise. Gu Flashback adalah Gu tingkat 5 tetapi kecepatannya tidak hebat, dan juga menghabiskan banyak esensi purba kristal ungu untuk bergerak maju sejauh 500 langkah per penggunaan. Kegunaan utamanya adalah untuk membuat gerakan tiba-tiba untuk menghindari serangan. Untuk benar-benar mempercepat dan terbang dalam jarak jauh, Gu Eagle Rise masih jauh lebih baik. Gu Eagle Rise mungkin hanya Gu tingkat 4, tetapi ada 6 sayap di punggung Fang Yuan, dia telah menggunakan 3 Gu Eagle Rise secara bersamaan. Kecepatan Gu Eagle Rise sangat mengesankan dan dengan cepat membawanya pergi, sementara juga menghabiskan lebih sedikit esensi purba. Kelompok Master Gu yang mengejar Fang Yuan hanya bisa menggertakkan gigi saat dia terbang menjauh dengan cepat. Sialan, orang ini benar-benar licin, hanya fokus untuk melarikan diri, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian. Bukankah dia menghancurkan lubangnya untuk naik ke Gu Immortal? Bagaimana mungkin dia masih memiliki begitu banyak esensi purba yang tersisa? Ada banyak metode bagi Master Gu untuk menyimpan esensi purba. Jadi bagaimana jika lubangnya hancur? Seseorang hanya perlu memiliki Gu yang dapat menyimpan esensi purba seperti Gu gelembung ikan, nengat pengemis atau Gu ubi kuburan.
Gerakanku tidak dapat menahannya, serangan balik dari Ki Langit dan Bumi benar-benar mengerikan. Hei Loulan mencibir, kita sedang menderita serangan balik, dia juga dalam situasi yang sama. Kita akan terus mengejar tanpa henti. Musuh adalah ahli terbang, wajar jika kita tidak dapat mencapainya. Namun, selama kita mengejar dengan saksama dan tidak memberinya waktu untuk maju ke Gu Immortal, kita akan memenuhi tujuan kita. Fang Yuan menoleh ke belakang dan melihat bahwa para pengejar tidak berniat menyerah, kecemasan di hatinya semakin dalam. Tanpa ragu, dia harus mengakui bahwa Hei Loulan menyerang titik lemahnya. Semburan rasa sakit menyebar dari lubang kedua. Lubang kedua sudah hancur, membentuk lubang yang ditempati oleh gumpalan Ki tiga warna saat ini, menunggu Gu vital untuk dimasukkan ke dalamnya dan mencapai langkah terakhir, mengumpulkan fondasinya hingga lubang abadi lahir. Jika lubang abadi tidak dibuat, Fang Yuan akan binasa karena serangan balik Ki Langit dan Bumi. Jika lubang abadi dibuat, tidak peduli tingkatannya, Fang Yuan harus berkonsentrasi penuh padanya saat itu, menyebabkan dia memasuki periode kelemahan di mana dia tidak akan berdaya. Waktu ini bisa lama atau singkat, tergantung pada orangnya. Jika musuh memanfaatkan waktu ini, situasi Fang Yuan akan suram dan kemungkinan besar akan mati dengan tragis. Saat ini, kelompok Hei Loulan dengan tegas menghalangi Fang Yuan pada langkah ini. Fang Yuan tidak berani menempatkan gunya dan hanya bisa melihat saat gumpalan Ki tiga warna yang sangat padat itu mulai bergetar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika ditunda lebih lama lagi, gumpalan Ki tiga warna akan menghilang dan semua akumulasi yang digunakan untuk maju ke Gu Immortal akan lenyap begitu saja. Fang Yuan terus memikirkan satu solusi demi satu solusi untuk keluar dari kesulitan ini. Gemuruh. Tepat pada saat ini, domain terpencil warisan sejati mulai bergetar. Gemuruh. Getaran lain segera menyebar, menyebabkan semua orang panik. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah domain terpencil warisan sejati runtuh? Hei Loulan, Ye Luisang, dan yang lainnya memiliki ekspresi khawatir, menyadari sepenuhnya dalam pikiran mereka, ini adalah kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi di luar yang mulai memengaruhi bangunan 88 yang sejati. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng malah sangat gembira, ini menandakan keinginan matahari raksasa telah mempertaruhkan semua kekuatannya tetapi kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi begitu mengerikan sehingga bahkan telah mencapai batasnya. Sialan, sialan, aku hampir tidak tahan. Kehendak Giant Sun terengah-engah karena takut dan gembira, bahkan tidak memiliki energi untuk mengutuk Fang Yuan. Baju zirah emas setebal 10 meter yang diciptakan oleh kehendak Giant Sun yang telah menutupi 88 True yang building dengan erat kini hanya tersisa lapisan tipis dengan kilaunya yang redup. 36 gigi bercabang yang kacau menyerang bersama bukanlah masalah penambahan yang sederhana, kekuatan keseluruhan mereka diperkuat hampir 10 kali lipat. Selama seluruh proses ini, petir kesengsaraan perang salju menyerang dengan gila-gilaan seolah-olah serangan itu gratis. Petir yang menyambar dalam interval sebelumnya hampir menjadi tak berujung seperti sinar matahari, orang bisa melihat frekuensi petir kesengsaraan perang salju yang mengerikan. Kehendak Giant Sun menghindari kematian dengan sempit, tetapi bahkan tidak ada 1% pun dari kehendak aslinya yang tersisa. Dia menggunakan semua kekuatannya dan mengerahkan seluruh upayanya untuk menghancurkan 11 spiral terlebih dahulu. Gigi bercabang yang kacau yang tersisa meletus bersama. Kehendak Giant Sun menggunakan semua kemampuannya dan memblokir sebagian besar dari mereka, tetapi dia tidak dapat memblokir 7 dari mereka. 7 bekas luka muncul di 88 True Yang Building. 4 bekas luka bahkan langsung menembus bangunan True Yang, membuka 4 lorong. Getaran yang dirasakan Fang Yuan dan yang lainnya di wilayah terpencil warisan sejati berasal dari sini. Bangunan 88 True Yang Ku. Hati Giant Sun berdarah saat melihatnya dan hampir melolong dalam kesedihan. Kerugiannya terlalu parah, tidak hanya jumlah cacing Gu yang hancur sangat besar, 2 Gu abadi juga hancur. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kembali cacing Gu ini dan memulihkan bangunan 88 True yang kebentuk lengkapnya. Fang Yuan, dasar bajingan tak tertahankan. Kau sedang mengalami kesengsaraan, tapi akulah yang menanggung akibatnya. Aku akan memastikan kau menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kehendak Giant Sun mengutuk keras di dalam hatinya. Kepompong raksasa yang terbentuk dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi telah menipis. Beberapa sinar cahaya menembus lapisan awan gelap dan menyinari bangunan 88 yang sejati yang rusak.
Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi perlahan menghilang. Kehendak Giant Sun merasakan sebuah batu besar terangkat dari hatinya dan sangat gembira sampai-sampai berteriak, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi akhirnya berakhir. Aku berhasil menahannya. Meskipun bangunan 88 yang sejati mengalami kerusakan berat, cacing gu fundamental belum hilang, dan gu fana mungkin telah hancur dalam jumlah besar, tetapi mereka dapat diisi ulang. Gu abadi yang hancur agak sulit diperoleh, tetapi mereka juga dapat disempurnakan lagi. Bahkan jika orang lain menyempurnakannya terlebih dahulu, aku dapat menggunakan cacing gu lain untuk menggantikannya. Situasinya sudah ditetapkan, sekarang aku akan menyingkirkan iblis dunia lain itu lalu mengajari bajingan Fang Yuan tempatnya. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi menghilang di depan matanya, kehendak Giant Sun melihat waktu untuk membalas dendam telah tiba dan suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Namun, tepat pada saat ini, tangan raksasa biru muda secara bertahap muncul di depan kehendak Giant Sun. Ini adalah kehendak Giant Sun yang tersisa bergetar hebat, bahkan lebih takut daripada melihat 70 atau bahkan 80 gigi bercabang yang kacau sekaligus. Ini adalah jurus pamungkas Tiefling Heaven Demon Venerable, Formless Hand. Fang Yuan terkutuk ini, bagaimana mungkin peruntungannya begitu buruk hingga ia mendatangkan malapetaka ini. Gu Immortal tingkat 9 tak terkalahkan di bawah langit dan dapat meninggalkan jejak unik di seluruh dunia. Bahkan setelah kematian, beberapa jurus pamungkas mereka dapat muncul kembali selama kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Aku mengerti, Fang Yuan ini terlalu berani. Ia bertekad membunuh anak keberuntungan Ma Hongyun dan menderita serangan balik dari Gu Surga yang menyaingi keberuntungan, menyebabkan peruntungannya benar-benar kacau, sehingga menarik kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang begitu mengerikan. Kehendak Giant Sun merasa sangat menderita ketika ia menyadari penyebabnya. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata Giant Sun Immortal Venerable lah yang meninggalkan Gu Surga yang menyaingi keberuntungan. Di bawah kombinasi berbagai faktor yang tidak masuk akal, kehendak Giant Sun sebenarnya menderita kerugian dari pengaturannya sendiri. Dulu, seluruh dunia tidak berdaya ketika pencuri iblis surga yang mulia menggunakan tangan tak berbentuk untuk merampok cacing gu yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, tangan tak berbentuk ini hanya memiliki 5 jari, jadi paling banyak, ia hanya dapat merebut gu peringkat 5, oh surga. Nada kehendak Giant Sun tiba-tiba naik 1 oktav lebih tinggi, berteriak kaget. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi perlahan menghilang, sejumlah besar tangan tak berbentuk muncul satu demi satu. 2, 3, 20, 30, 200, 300. Tangan tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi seluruh langit. Di antara mereka, 1 jari hingga tangan tak berbentuk berjari 5 menempati mayoritas. Ada 16 tangan tak berbentuk berjari 6 dan 9. Tangan tak berbentuk berjari 7. Bahkan ada 3 tangan tak berbentuk berjari 8. Tidak mungkin, bahkan jika Fang Yuan menjadi sasaran Gu Surga yang menyaingi keberuntungan dan keberuntungannya menjadi buruk, itu tidak akan sampai sejauh ini. Kehendak Giant Sun berteriak dengan nada tidak percaya. Sudah berakhir, semuanya sudah selesai. Kehendak Giant Sun meraung, jika dia bisa menangis, wajahnya akan dipenuhi air mata sekarang juga. Seketika, sejumlah besar kehendak Giant Sun tersebar dan jatuh dari 88 True yang building seperti pasir. Ini adalah keruntuhan kehendak itu sendiri. Bahkan tidak ada jejak semangat juang yang tersisa, itu tidak dapat menahan dampak seperti itu. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi belum berakhir, tetapi berubah menjadi kesengsaraan terakhir ini. Tangan tak berbentuk, kehendak Giant Sun yang tersisa menggulung menjadi gumpalan, memperlihatkan 88 True yang building. Di dalam domain terpencil warisan sejati, Fang Yuan dan yang lainnya masih dalam kegelapan, tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar. Pengejaran masih berlanjut, karena serangan balik ke langit dan bumi, hilangnya cacing gu di kedua belah pihak telah mencapai ratusan. Tetapi mereka masih bertahan dengan kuat. Fang Yuan hampir tidak memiliki gerakan yang tersisa, tetapi dia telah menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitan ini. Dia memimpin para pengejar untuk membuat jalan memutar yang panjang sebelum tiba-tiba mengubah arah dan terbang menuju Tai Bai Yun Seng. Kakak senior, cepat buka lubang abadimu dan biarkan aku masuk. Aku bisa menghindari para pengejar ini dan dengan lancar maju menjadi dewa abadi di sana. Fang Yuan diam-diam mentransmisikan suaranya. Ini,
Tai Bai Yun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Lubang abadi adalah fondasi Dewa Abadi. Jika Fang Yuan dibiarkan masuk dan dia gagal, kehancuran yang dihasilkan harus ditanggung oleh Tai Bai Yun Seng. Kakak senior, apa yang membuatmu ragu-ragu di saat yang genting seperti ini? Begitu aku naik ke Gu Immortal, kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan dari bahaya ini. Jangan khawatir, aku memiliki jaminan penuh untuk maju dengan sukses. Teriak Fang Yuan bab 630, situasi kacau dan berbahaya. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tai Bai Yun Seng sudah terikat erat pada kereta perang Fang Yuan, dan memikirkan perjalanan abadi tetap yang dimiliki Fang Yuan, dia tidak punya pilihan selain menerima permintaan Fang Yuan. Fang Yuan sangat gembira dan menyerbu ke dalam lubang abadi Tai Bai Yun Seng. Sialan, para pengejar menjadi pucat saat melihat ini. Sampah ini terlalu licik, benar-benar bersembunyi di lubang abadi Tai Bai Yun Seng. Kita tidak bisa memburunya sekarang. Ye Luisang berteriak tak berdaya. Kalau begitu, kita akan membantai seorang abadi. Bunuh Tai Bai Yun Seng. Mata Hei Loulan berbinar-binar, niat membunuh merasuki tubuhnya. Hantu raksasa jalur kekuatan yang telah dia ubah, menyerbu ke arah Tai Bai Yun Seng dengan momentum yang luar biasa, seperti beruang yang menerkam mangsanya. Tai Bai Yun Seng ketakutan setengah mati, dengan cepat melarikan diri dengan gumpalan cahaya warisan sejati tertinggi. Jangan lupa bahwa aku juga seorang ahli terbang. Tai Bai Yun Seng telah belajar dari Fang Yuan dan berteriak keras sambil terbang menjauh. Momentum para pengejar hancur tanpa sengaja. Seseorang mengutuk tanpa daya, sial, dua master terbang muncul dalam kontes istana kekaisaran ini dan keduanya pasti dua orang ini. Hanya Hei Loulan yang terpancing oleh ucapan itu, niat bertarungnya melambung ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan penuhku juga. Ekspresinya serius saat dia membuat tekad dan meninju dengan ganas. Tinju melonjak dengan anggun seperti puncak gunung. Tai Bai Yun Seng dengan gesit menghindarinya tanpa menerima cedera apapun. Namun rentetan tinju besar itu tiba-tiba berubah menjadi hantu raksasa jalur kekuatan. Tai Bai Yun Seng tidak siap dan dalam waktu singkat sepenuhnya dikelilingi oleh hantu raksasa jalur kekuatan ini. Sungguh sial, wajah Tai Bai Yun Seng menjadi pucat pasi. Siapa yang mengira kekuatan Hei Loulan benar-benar telah mencapai tingkat yang begitu kuat? 16 hantu raksasa jalur kekuatan ini benar-benar dapat membantai seorang abadi. Ye Luisang dan yang lainnya sangat terkejut dengan pemandangan ini. Huf, Hei Loulan terengah-engah. Hantu raksasa jalur kekuatan di tubuhnya telah menghilang. Gerakan ini jelas menghabiskan banyak energi dan kekuatannya. Bahkan fisik bela diri sejati kekuatan besar dari 10 fisik ekstrim tidak dapat menahan penggunaannya. Tubuhnya yang gemuk berkedip-kedip dengan lapisan cahaya hitam samar, itulah kekuatan batas kegelapan Gu Abadi, membantunya untuk menekan dan menyembunyikan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Hampir saja, aku hampir menghancurkan segel Gu batas gelap. Hei Loulan bersorak dalam hati, tatapan ganas terpancar di matanya saat dia menatap Tai Bai Yun Seng, kematianmu sudah pasti sekarang. Rencana balas dendamku yang agung akan dimulai darimu, Tai Bai Yun Seng. Namun, sebuah perubahan terjadi tepat pada saat ini. Tangan biru muda raksasa tiba-tiba muncul di wilayah terpencil warisan sejati. Tangan biru muda raksasa yang padat itu segera menarik perhatian semua orang. Apa itu? Benda macam apa? Wus, sebuah warisan sejati biasa yang terbang seperti meteor bertabrakan dengan tangan biru muda raksasa. Tangan biru muda raksasa itu membuka telapak tangannya dan meraih warisan sejati ini, memegangnya begitu erat hingga warisan sejati itu bahkan tidak bisa bergerak. Tangan biru muda raksasa itu berhenti sejenak sebelum terbang menjauh dengan cepat. Di bawah tatapan semua orang, tangan itu meninggalkan jejak cahaya biru yang indah sementara kecepatannya terus meningkat. Setelah bergerak ribuan langkah menjauh, tangan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bahkan warisan sejati yang dipegangnya pun hilang. Pupil mata semua orang tanpa sadar menyusut saat melihat pemandangan ini. Tangan raksasa ini sangat menakutkan, mereka dengan mudah menaklukkan warisan sejati. Aku tahu, ini pasti kemampuan leluhur raksasa Sun. Tidakkah kau menyadari tangan biru muda raksasa ini mirip dengan tangan salju yang terbang? Haha. Leluhur raksasa Sun telah bergerak. Tampaknya kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi telah berlalu, kedua bajingan ini sudah tamat sekarang.
Beberapa orang membuat tebakan yang dengan cepat disetujui oleh semua orang. Namun, tepat ketika mereka bersorak, jeritan menyedihkan menyebar ke telinga mereka. Semua orang melihat ke sumber suara dan melihat bahwa seorang Master Gu di pinggiran luar dicengkeram oleh tangan biru muda raksasa itu. Tak lama kemudian, tangan raksasa itu tampaknya telah meraih sesuatu, terbang jauh dengan kepalan tangan. Master Gu itu mengeluarkan lolongan menyedihkan, tanganku, tangan itu merampas semua cacing Guku. Apa? Terjadi keributan. Tak lama kemudian, korban kedua muncul. Gu vitalku benar-benar dirampas, engah. Dia menyemburkan seteguk darah. Vital Gu sangat erat kaitannya dengan kehidupan Master Gu dan ketika direbut paksa oleh tangan raksasa itu, Master Gu langsung mendapat serangan balasan. Tangan-tangan itu jatuh seperti hujan, mulai merampas cacing-cacing Gu dengan seenaknya. Larilah, semua orang bubar dalam kebingungan. Bukankah ini kemampuan leluhur matahari raksasa? Mungkinkah ini kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi? Banyak yang berteriak kaget. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Ia benar-benar dapat merampas cacing Gu. Seseorang berteriak dengan bingung. Pentingnya cacing Gu bagi Master Gu sudah jelas dengan sendirinya. Cepat, simpan cacing Gu kalian ke dalam lubang. Seseorang mengingatkan dengan panik. Namun, semua orang segera menemukan bahkan setelah disimpan di lubang, cacing Gu masih dirampas. Tangan biru muda raksasa itu tidak berbentuk. Mereka tidak menimbulkan cedera sedikitpun dan hanya menangkap cacing Gu. Begitu cacing Gu ditangkap oleh mereka, cacing Gu akan segera kehilangan kontak dengan Master Gu. Kesengsaraan macam apa tangan biru muda raksasa ini? Apakah ia bahkan dapat merampas Gu abadi? Tai Bai Yun Seng tidak dapat melihat detail apapun pada tangan biru muda raksasa ini dan sangat gugup dari pemandangan yang terbentang di depannya. Pada saat ini, 3 tangan raksasa bergerak ke arahnya. Ia menghindar dengan panik. Bahkan sebagai Master Gu yang terbang, ia segera dalam bahaya, wajahnya berkeringat deras. Tangan raksasa itu sangat cepat dan sangat lincah, poin pentingnya adalah mereka bisa menyelinap menyerang seperti Gu Flashback, sehingga sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Bahkan Tai Bai Yun Seng pun berhasil melumpuhkan sosok yang menyedihkan, tidak perlu menyebutkan Master Gu lainnya. Sepertinya ada informasi tentang ini di catatan suku, Hei Loulan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan dicengkeram oleh tangan raksasa berjari 4. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergerak. Tangan biru muda raksasa itu tampaknya tidak memiliki substansi dan seperti angin yang menyapu wajah seseorang, tangan itu tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh Hei Loulan. Namun, Hei Loulan merasa kepalanya pusing, langsung kehilangan koneksi dengan Gu tingkat 4. Oh tidak, Hei Loulan berseru dalam hati, Gu yang direbut mungkin hanya tingkat 4 tetapi itu sangat penting. Itu adalah salah satu cacing Gu yang diperlukan untuk menggunakan jurus pembunuh jalur kekuatannya. Raungan, Hei Loulan tiba-tiba mengeluarkan raungan buas. Gu suara tetap tingkat 5. Gelombang suara tak berbentuk dengan cepat mengejar tangan raksasa berjari 4 itu dan menguncinya di tempat seperti rantai besi tak berbentuk. Aku tidak peduli apapun tangan ini, aku akan menghancurkannya. Hei Loulan berteriak keras untuk membangkitkan semangatnya, dan berubah menjadi hantu raksasa jalur kekuatan sekali lagi. Raksasa itu meraih tangan biru muda raksasa itu dengan tinjunya yang seukuran rumah, dan mengepal. Tangan biru muda raksasa itu berkedip 2 kali sebelum hancur berkeping-keping seperti kaca. Hei Loulan segera merasakan cacing Gu yang penting itu. Tangan biru muda raksasa yang hancur itu hancur berkeping-keping seperti es yang mencair menjadi air. Hei Loulan dengan lancar meraih cacing Gu itu dan baru saja merasa gembira ketika 5 tangan tak berbentuk tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajahnya langsung pucat. Dia membalikkan tubuhnya dengan ganas dan melancarkan serangan horizontal dengan lengannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Angin meletus, dan gelombang suara meledak seperti guntur. Namun, saat serangan itu menyentuh tangan tak berbentuk itu, lengan raksasa itu langsung melewatinya seperti bayangan bulan di dalam air. Hei Loulan tercengang. Tangan tak berbentuk itu dengan cepat bergerak dan meraih bagian-bagian tertentu dari hantu raksasa jalur kekuatan itu. Hei Loulan lumpuh sekali lagi. Saat berikutnya, hantu raksasa jalur kekuatan itu runtuh dengan suara keras. Jurus pamungkasnya hancur. Cacing Guku, embusan. Hei Loulan menyemburkan sejumlah besar darah. Gu vitalnya direbut yang merupakan Gu inti dari jurus pamungkas jalur kekuatannya. Selain itu,
4 cacing gu penting lainnya juga direbut. Yang paling membuat Hei Loulan sakit hati adalah gu emosi palsu, gu kemauan palsu, dan gu ayam kayu, 2 gu abadi, juga direbut. Berhenti sekarang, Hei Loulan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar tangan-tangan itu. Masalah Fang Yuan terlempar dari pikirannya. Tangan-tangan biru muda raksasa itu bergerak kemana-mana, menangkap cacing-cacing gu. Para Master Gu melarikan diri dan menghindar dengan tidak teratur. Sebuah gemuruh meletus di wilayah terpencil warisan sejati, benang-benang cahaya bersinar turun saat bangunan yang sejati mulai runtuh. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan bangunan yang sejati 88 binasa. Tangan-tangan tak berbentuk tidak bisa diserang, tetapi ketika mereka menangkap cacing gu dan mengepalkan tangan mereka bisa dihancurkan. Selama aku bisa melindungi beberapa cacing gu inti peringkat 8, dengan waktu yang cukup, aku akan bisa membangun kembali bangunan yang sejati. Di luar menara, sisa-sisa kehendak matahari raksasa meringkuk menjadi bola dan mengumpulkan energinya. Bangunan yang sejati yang sangat besar itu seperti orang tua dengan kaki di dalam kuburan, membiarkan tangan-tangan tak berbentuk itu terbang masuk, menangkap cacing-cacing gu dan terbang menjauh. Bangunan yang sejati yang indah dan megah itu segera berubah menjadi jagung raksasa yang digigit, permukaannya berantakan, penuh dengan lubang-lubang. Tangan-tangan tak berbentuk itu terus menghujani tanpa henti. Kehancuran total bangunan yang sejati sudah dekat. Namun, di dalam tanah berkah bukaan abadi Tai Bai Yun Seng, ada pemandangan yang tenang. Fang Yuan menunggu beberapa saat sebelum dengan hati-hati memindahkan gu vital keduanya. Gu yang bekerja keras memiliki bentuk seperti kumbang dengan tubuh oval dan karapas melengkung. Tanduk agung di kepalanya tampak bermartabat dan kuat. Ia memiliki 3 pasang kaki yang kuat, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat yang bersinar dengan kilau metalik. Fang Yuan memperoleh gu ini di perbatasan selatan, kemudian ia menyempurnakannya menjadi tingkat 4 yang memungkinkannya untuk menyerang dengan santai dengan hantu kekuatan binatang. Maju, Fang Yuan berbicara dengan lembut. Gu berusaha sekuat tenaga menuruti keinginan Fang Yuan, menyerbu ke arah gumpalan Ki 3 warna yang sangat padat itu. Boom, tubuh Fang Yuan bergetar hebat saat kilat tampaknya telah menyambar di benaknya. Gumpalan Ki itu meledak dengan keras dan seperti proses penciptaan setelah penghancuran, gumpalan itu melahirkan lubang abadi. Langit di lubang abadi itu berwarna jingga kekuningan dan gunung putih berdiri tegak di bumi. Karena lubang abadi itu baru saja lahir, ruang di dalamnya terbatas, tetapi segera meluas dengan cepat ke sekelilingnya. Seperti bayi yang baru lahir, lubang itu sangat membutuhkan nutrisi. Nutrisi lubang abadi itu adalah Ki langit dan bumi. Kakak senior, cepat keluarkan aku. Fang Yuan segera mengirimkan suaranya. Kau berhasil. Tai Bai Yun Seng sangat gembira sebelum memperingatkan, kau harus berhati-hati saat keluar, situasinya sekarang cukup berbahaya. Penglihatan Fang Yuan berubah saat dia dikeluarkan dari lubang abadi oleh Tai Bai Yun Seng, saat berikutnya, dia muncul di samping Tai Bai Yun Seng. Ini tangan tak berbentuk. Pengalaman 500 tahun bukanlah untuk pamer. Fang Yuan segera mengenali asal-muasal tangan biru muda raksasa itu dan menjadi pucat karena ketakutan. Merasakan auranya, sebuah tangan tak berbentuk dengan 6 jari tiba-tiba muncul di atas Fang Yuan dan meraihnya.